Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Saleh Abdillah dari PT PN3. Pada kesempatan ini mencoba menyampaikan secara singkat mengenai manajemen bisnis. Di setiap manusia selalu dihadapkan pada keseharusan mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya, termasuk dalam pekerjaan. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa keputusan. Nah, dalam suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kita mengenal dengan decision making. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih satu alternatif dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Adapun definisi dari manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Adapun SPPM itu ialah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, akuntansi, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah tool untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan, untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan dan kegiatan rangkap, menempatkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Sumber dari perencanaan adalah kebijakan puncak pimpinan, hasil pengawasan, kebutuhan masa depan, penemuan baru, inisiatif dari dalam dan luar organisasi. Adapun manfaat yang dapat diambil dari SPPM ini adalah antara lain dapat membantu para manajer untuk berorientasi kepada masa depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul dan yang akan dihadapi di masa mendatang. Kemudian akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan sehingga mendukung manajer dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Kemudian perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, meningkatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Syarat dalam perencanaan ialah berdasarkan pada alternatif dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Realistis, dapat direalisasikan dengan berbagai keterbatasan. Ekonomis, menghindarkan faktor pemborosan, dan fleksibel, di mana setiap saat dapat dievaluasi sesuai perkembangan organisasi, didasari partisipasi, melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh masukan. Adapun prinsip dasar dari perencanaan tersebut adalah mempertimbangkan unsur strategis, berdimensi jangka panjang dengan interval waktu lebih dari 1 tahun, dapat memperkirakan posisi perusahaan mendatang
dan bagaimana keputusan penting diambil yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan untuk jangka panjang.